Berkendara menerobos pemakaman, seperti menerobos garasi. Sopir membelok keluar jalur dan melayang di udara. Yang satu ini akan membawa kita ke instansi yang sudah sering kita lihat selama beberapa tahun terakhir. Satu yang menurut saya bisa kita ucapkan dengan benar. Cantor Sheriff Fond du Lac di Wisconsin. Seorang deputi Fond du Lac baru saja mendapat kabar dari instansi sekitar bahwa sebuah Chevy Malibu yang melarikan diri sedang menuju ke arah mereka. Dan itu dia. 93, saya melihatnya. Border 5. Deputi Sheriff menyalakan lampu darurat untuk menyetop Malibu. 93, kami akan menuju timur di F-rank. Menuju timur di F-rank. Dan sekarang sedang berusaha mengejar. Pengemudinya adalah seorang perempuan. Perempuan kulit putih. Tapi pengemudinya, dia sekarang melaju hampir 115 mil per jam. Sheriff 93 masih menuju timur di F-rank. Sampai ke V Victor. Kecepatan 115, teman-teman. Sementara itu, seorang deputi lain menepi. Dan dengan cepat mengambil satu set alat pengempis ban. Kecepatan masih 115, masih di markor mendekati KJ. Dia melemparkan alat pengempis ban itu. Dan tepat pada waktunya. Kecepatan masih 115. Karena sepertinya pelijaran itu semakin mendekat dengan cepat. Markor V Victor mendekati KJ. Pengemudi membelok keluar jalan untuk menghindari alat pengempis ban itu. Dan mobilnya terbang di udara. 3 menyentuh trotoar. 10, 50, 10, 50, terguling, terbalik. Tim medis darurat, mulai panggil. Tim medis darurat, P dan K, terguling. Pengemudi dan seorang penumpang terjebak di dalam mobil. Berhenti, tunjukkan tanganmu. Para deputi tidak tahu apakah kedua tersangka itu mungkin bersenjata. 45, di luar, tetap di saluran ini. Clint, apa kamu bisa melihat sesuatu? Saya bisa melihat sedikit gerakan melewati samping. Maju. Mereka pasti mati kalau keluar. Baiklah, Kami lihat dua tangan di sini. penumpang keluar lewat jendela belakang. Tidak bisa keluar. Ya baik, sedang bergerak. Angkat tanganmu. Mereka mendekati kendaraan itu dengan hati-hati. Lepaskan tanganmu. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Perlihatkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan. Pendek. Dan itu sopirnya. Letakkan ponselnya sekarang. Hanya ponsel hitam saja. Ini ibu saya, oke? Ternyata penumpangnya sedang menelpon ibunya. Lepaskan barang itu supaya kami bisa mengeluarkanmu. Kamu tidak butuh bir Lepaskan itu. barang itu. Turunkan Tunjukkan lenganmu. tanganmu. Tunjukkan tanganmu sekarang. Akhirnya, dia melepaskan lipatan itu. Ya. Aku tidak sekuat itu sampai kelelahan. Tidak mungkin mereka berdua bisa keluar lewat belakang. Jadi, para deputi sheriff mulai memecahkan kaca depan. Ya. Yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Gol, terus mundur. Jauhkan tanganmu. Penumpang itu berjalan menuju bagian depan. Gol, terus jalan. Gol, jangan lihat. Jangan lihat. Ayo, tolong. Dan para deputi sheriff menariknya keluar. Terus jalan terus. Lanjutkan. Mereka memborgolnya. Siapa nama cewekmu, bro? Kristo. Namanya Kristo. Dan yang satunya, perempuan. Aku cinta kamu, Kristal. Diamlah. Dan sekarang, saatnya menyelamatkan sopirnya, Crystal. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Ayo. Mereka menariknya keluar dari mobil. Kamu bisa berdiri? Aku baru saja mendapat ini. Kakiku benar-benar bermasalah. Tepat saat ambulans tiba di lokasi. Aku tidak perlu lari. Aku punya pistol. Aku tidak mau lari. Kamu punya pistol. Di mana? Dia di mana? Baik pengemudi maupun penumpang dirawat di rumah sakit karena mengalami luka ringan. Pengemudi, Crystal Pagano, yang berusia 23 tahun, kemudian dibawa ke penjara. Namun dalam perjalanan ke sana, petugas tampaknya menemukan sabu pada diri Crystal. Jadi dia mendapat beberapa tuduhan narkoba selain tuduhan kabur dari polisi. Penumpangnya, Cole Higgins, yang berusia 20 tahun, didakwa karena memiliki alat untuk menggunakan narkoba. Kurt Curtis selalu mengesankan melihat betapa cepatnya polisi harus beralih dari pengejar menjadi penyelamat. Tentu saja. Terutama dalam situasi yang tegang. Harus menyelamatkan mereka. Sekarang, pukul 14.47, dan Deputi Senior Richland County, Braylon Salmon, sedang mencoba memberhentikan seorang pengemudi karena pelanggaran plat nomor. Hanya itu. Ternyata, plat nomor mobil itu untuk BMW, tapi dia mengendarai Infiniti yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sekarang, pengemudinya berada di sisi jalan yang berlawanan, menuju ke arah lalu lintas yang datang dari depan. Bro, Kamu di mana? Jalur berlawanan arah, 2 tingkat, koreksi, lebih rendah, 277. Dia menyalakan lampu hazardnya. Itu hal yang bagus.
karena situasinya sudah mulai agak berbahaya. Pengemudi itu sekarang mencoba menghindari Master Deputy Salman di area perumahan ini. Baiklah Wallace, belok kanan di Victoria. Baiklah, sekarang kita di Marion, lalu belok kanan lagi di Frank. Menurutku, Dia berusia 30 tahun. Dia melemparkan sesuatu keluar jendela, tapi aku tidak tahu itu apa. Dia baru saja melemparkan sesuatu keluar jendela, tapi aku tidak tahu itu apa. Itu yang baru saja aku katakan. Bukan, mereka nomor 2. Hei, anjing polisi mengejarmu. Spesialis K9 Sam Ramirez sekarang sudah menyusul pengejaran. Dan karena dia membawa anjing pelacak Kodak bersamanya, dia akan mengambil alih posisi mobil terdepan dalam pengejaran. Hei Taylor, kamu di mana? Brighton. Baiklah, naiklah ke sana. Baiklah, dia sudah memberi isyarat. Dia ada di belakangmu. Baiklah. Maju. Pengemudi naik ke trotoar lalu melewati persimpangan. Hei, ambil posisi di depanku kalau kamu bisa. Sepertinya spesialis K9 Richard Taylor sekarang telah bergabung dalam pengejaran dan dia mengambil alih posisi mobil terdepan. Dan kalau kamu penasaran, itu adalah tempat parkir untuk Departemen Kesehatan Carolina Selatan, Divisi Catatan Vital. Meskipun firasatku dia tidak sedang mencari tempat parkir. Richard County, Racing 9K9. Kamu harus berhenti, sebentar lagi kamu akan melakukannya. Richard County, Racing 9K9. Sebaiknya kamu berhenti. Sebentar lagi kamu akan melakukannya. Pengemudi Jazz sekarang kembali ke jalan utama. Baiklah. Dia berputar balik dan kemudian di depan beberapa deputi sudah menunggu dengan strip paku. Saya dapatkan, ada di North End sekarang. Saya dapatkan, mereka sudah menghubungi saya. Kamu tahu maksud saya sekarang? Kendaraannya sudah 2 kali kena strip paku. Tapi alih-alih berhenti, dia sekarang malah berputar-putar saja. Dia melewati bawah jembatan layang dan sekarang mencoba masuk ke jalan bebas hambatan. Yang ternyata menjadi kesalahan fatal, karena pengemudi sekarang sudah sampai di jalan buntu. Secara harfiah, dan sekarang memasuki area pemakaman. Tapi bukan sembarang pemakaman. Ini adalah pemakaman Elmwood, yang dianggap sebagai salah satu pemakaman paling angker di seluruh Amerika. 2 di kendaraan. Seorang petugas sheriff di depan sedang menghalangi jalan, jadi pengemudi mengambil jalan memutar. Dan sekarang melintasi batu nisan, serta menginjak-injak makam di pemakaman. Pengemudi melewati pemakaman, seperti melewati garasi. Sekarang ada setidaknya setengah lusin petugas sheriff yang ikut dalam pengejaran. Silakan lumpuhkan dia kalau bisa. Tiba-tiba, pengemudi sampai di jalan buntu lagi dan menginjak rem dengan keras. Dan tepat pada waktunya, karena sekarang dia tergantung di tepi dinding setinggi 12 kaki. Ini. Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu. Ayo, tunjukkan tanganmu. Pengemudi sekarang benar-benar terkepung. Dan ditangkap. 1067 N6 M1 waktu. Kerja bagus. Michael Bannister Young, berusia 55 tahun, didakwa karena gagal berhenti saat lampu biru dinyalakan, mengemudi secara ugal-ugalan, dan mengemudi tanpa SIM. Ternyata, dia juga punya penjelasan mengapa dia melarikan diri. Dia bilang pada Brilliant Salman, dia tidak mau berhenti sampai dia selesai mengisap semua crack miliknya. Dia benar-benar bilang begitu? Dia benar-benar bilang begitu. Ya. Apakah kita tahu kalau dia berhasil mencapainya? Maksud saya, sepertinya dia mungkin tidak benar-benar bisa menghabiskan crack itu sebelum dia menabrak itu. Tebing. Itu Benar, saja. ya. Gak bisa berhenti setelah aku mulai. Itu masalahnya. Benar. Benar? Iya. Kau tahu, siapa yang mau membiarkan crack yang bagus terbuang sia-sia? Di Clayton County, Georgia, seorang deputi Rob Fleming, mereka mendapat laporan tentang sebuah kendaraan yang sebelumnya melarikan diri dari mereka, dan sekarang mereka, Hei, saya akan ambil alih pengejaran. Saya ada di belakangmu, sedang mencarinya. Itu bukan saya. Saya akan... 1608. Saya panggil kamu. Terima kasih. Ya. 25 East Florida Bex. Mobile hotel baru berusaha sudah ke 590 di 7K. Hey, ya. Hey. Kita dapat banyak panggilan tentang orang-orang di dekat tempat sampah. Benar. 8.240. Pindahkan kami. Benar.
Satu panggilan memberikan deskripsi tentang pria kulit hitam mengenakan hoodie abu-abu di tengah area parkir. Penelepon lainnya mengatakan terdengar seperti ada 20 hingga 30 orang di luar dekat tempat sampah. Apakah ini 39? Tidak ada siapa-siapa di sini. Baiklah. Jadi mungkin ini sewaan. Maksudku, kita akan membelinya. Satu atau timur di sana dan kamu. Kembali. Di mana tepatnya? Hai, lalu lintas awal. Hai, lalu lintas awal. Aku sudah tahu. Mereka akan mulai bergerak. Aku penasaran, apakah lari dari Kleiko akan jadi kesalahan terbesar? Begitu kami menangkapmu, kau akan masuk penjara. Hei, ayo, turunkan di sana. Rayton, Joe. Trevor, 5 ke arah timur. Mendekati. Jalan Jonas. Oke. Dia melaju 118, lalu lintasnya ringan. Luar biasa. Ya, cek mobil ini. Dan ini sudah disiapkan untuk manuver pit. Jadi kita akan bersiap untuk manuver pit. Ini bukan mobil, ini adalah Pit. Baiklah, ayo kita mulai. Ya, Dakwaan. Baiklah, kepala. Kami akan membawa 654 dan saya akan mengirimkan permintaan untuk pit. Oke? Ini adalah Cobra 1. kamu beritahu. Rego Yaga. Pit. Kita akan lakukan pit lagi. Ini. Masih sedikit. Sepertinya kalian sedang bergerak. Layton, Morland, ya, apapun Morland, lihat di belakangmu sekarang. Aku. Melapor. Bersiap untuk pit lagi. Sial. Cobra 5 beritahu patroli negara bagian Georgia dan kepolisian Atlanta. Menuju selatan di Laurel. Menuju selatan dia kembali ke wilayah kabupaten. Hei, kamu coba bikin video, tahu kan, seperti menuju utara di Lower. Kita akan turun. Blokir deh. Baik, kita punya manuver PIT lagi, tepat sebelum jalan tol. Hei, tunjukkan tanganmu. Aku menangkapnya. Aku menangkapmu. Angkat tanganmu. Diam. Hei, aku akan menembak. Tunggu. Buka pintunya. Buka pintunya. Hei, tohon. Berbaring di tanah. Geser pantatmu ke sini. Hei, duduk di pantatmu ke sini. Geser pantatmu ke sini. Aku punya satu lagi. Kabar baik. Tapi Sudah dapat rumahmu. Pantatmu juga. Jangan bergerak. satu telepon, letakkan tanganmu di belakang punggung. Dia sedang hamil 9 bulan. Ya ampun. Itu benar. Oke. Dengar. Nah, ada solusi mudah untukmu. Yang akan kita lakukan adalah menggesermu ke samping. Ya Tuhan, tarik saja. Lututmu, ke dadamu sedikit. Supaya kamu tidak tengkurap, oke? Ya teman-teman. Apakah itu baik untukmu? Seperti itu saja untukku. 4 email di sini. Bisakah Anda mengonfirmasi lokasi pastinya, toh?
Baiklah. Jadi aku berhasil menangkapmu tepat sebelum I-285. Jadi pada dasarnya ini lebih ke Moreland I-35. Selama pengejaran, mereka mengawasi cara mengemudi detektif. Mobil melaju. Kami di 285 dengan kecepatan tinggi. Putar balik. Baik, kami melakukan manuver pit pada mobilnya. Mereka punya korban lain di 285. Begitu kami berhasil melakukan manuver PIT pada mobil ini lagi, aku menghalangi mereka agar tidak bisa mengemudi lebih jauh. Paku pengempis ban. Orang-orang di dalam mobil, anak-anak sudah diamankan. Bayi perempuan. Kenapa kamu menangis? Ada apa? Bicaralah padaku. Dengarkan saja. Itu benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Iya, bro. Aku akan mencari kalian semua di Kabupaten Clinton. Kamu yakin nggak bawa apa-apa, bro? Dia bau ganja. Ya. Maksudku, aku sampai harus ngecek semuanya, bro. Jangan. Tahu. Tidak tahu apa-apa dan segalanya. Iya, aku bilang. Kamu. Periksa aku. Baiklah. Angkat sepatu botnya. Kita butuh mobil yang bisa membantu. Kamu. Bereskan aja. Orang-orang itu akan masuk penjara. Kami masih melanjutkan penyelidikan kami. Saya Suka. Kami akan mendudukan kamu di sini sebentar saja, bro, oke? Kita cuma mau cari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu kita lanjut, oke? Baiklah. Silakan duduk. Pak Tua itu mencoba. Pak Tua itu mencoba. Hei, Pak Tua. Bro. Dari Lightning Carry, ketika Charlie menghentikan kendaraan ini, kendaraan itu melarikan diri ke 285. Kami melakukan manuver PIT pada kendaraan tersebut. Dia terus melaju. Dia menyusuri Moreland Avenue. Kami akhirnya melintasi median dan menghadangnya. Dan kami berhasil melakukan manuver PIT dan pengejaran yang baik. Jadi mereka sudah pergi. Nah, pengemudinya akan dibawa ke penjara Kabupaten Clayton. Baiklah, jadi mereka sudah menangkapnya, tapi ada beberapa orang di dalam kendaraan itu. Kapten Flowers, itu tidak berarti semuanya akan ditangkap. Tidak, itu kacau. Mereka harus menahan semua orang dengan cepat. Dan sekarang mereka bisa memperlambat dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Tapi itu memang beberapa saat yang sangat kacau. Dan manuver pit seperti ini sulit untuk dilakukan, tapi mereka berhasil menemukan kesempatan untuk melakukannya di waktu dan tempat yang tepat. Tentu saja. Dan kemudian tentu saja ada patroli negara bagian Georgia yang terlibat karena manuver pit pertama yang mereka lakukan. Juga melibatkan kendaraan sipil lain. Jadi yang itu harus ditangani saat mereka menangani sisa insiden yang terjadi. Oke, mari kita tarik napas dulu. Jangan bikin dirimu makin panik. Kamu bilang kamu hamil dan segala macam. Jangan bikin dirimu makin panik, oke? Itu dia. Kamu lihat itu. Tadi itu adalah pengemudi dan 2 penumpang. Ya, aku dapat 69 dan 38D. Tadi macet, aku berhasil lolos. Aku aman. Tadi kecepatannya 1880. Aku sempat mikir, aku nggak tahu apa kamu bisa ngikutin. Enggak, aku baik-baik saja. Hei, selama transmisinya nggak solid, waktu kita jalan, kita baik-baik saja. Masalahnya pasti lagi masalah. Kecepatan. Ya. Ceritakan padaku tentang manuver pit itu. Baiklah, jadi saya mencoba menghentikan mobil ini karena menghalangi lalu lintas di jalan tol. Jadi dia menepi dan saya berjalan ke jendela atau keluar dari mobil untuk mendekatinya. Lalu dia kabur. Jadi tentu saja kami akan mengejarnya. Siapapun yang lari, pasti kami kejar. Jadi kami kejar dia. Saya mencoba menghentikannya dengan manuver PIT atau Deputy House yang mencoba menghentikannya dengan manuver PIT. Lalu lintas mulai padat. Begitu lalu lintas sudah mulai lancar, saya langsung maju dan memulai manuver PIT. Dia menabrak, saya rasa dia menabrak dinding. Dia menabrak mobil lain, tapi dia tetap melaju. Jadi dia keluar dari jalan tol di sini, berputar balik, dan saya menemukan kesempatan untuk melakukan manuver pit lagi, dan langsung melakukan manuver pit itu, menangkapnya. Dan sekarang kita akan mencari tahu kenapa dia kabur. Semua orang kabur, pasti ada alasannya. Jadi, kita akan cari tahu apa yang terjadi dengannya. Matt Paluzzi? Apakah itu? Iya. Ya, jadi ada Kia putih. Ya. 285 arah timur, tepat sebelum Moreland. Rekan saya akan mengambil beberapa sarung tangan, ada beberapa magasin panjang di sana. Ya, siapapun yang akan memeriksanya pasti mampu. Itu adalah bukti. Kami punya senjata lain di sana yang akan kami ambil sekarang. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Saya pikir dia butuh bantuan. Itu keputusan saya. Ya. 1, 2, 3.
Kamu tahu sebanyak apa urusan administrasinya? Ini banyak sekali urusan administrasi. Sekarang kita punya patroli negara bagian Georgia, dan mereka mungkin juga ingin mengurus administrasinya. Kita akan berada di sini cukup lama. Namun, Clayton County, kamu tidak bisa lari dari kami. Kami akan mengejarmu, atau kami akan melakukan manuver PIT pada mobilmu. Gampang. Ya, kasih aku permen lagi. Setiap departemen punya kebijakan manuver PIT yang berbeda, tapi kalian baru saja mendengar kebijakan Clayton County dijelaskan di sana. Kamu pikir begitu? Kabur Ya, dari kelihatannya kami. begitu. Kejar, kami akan menangkapmu. Oke. Bisa. Siapa orang ini? Itu seorang sopir. Dia pernah divonis atas kejahatan berat. Ya. Aku tidak tahu siapa itu. Itu juga sopirnya. Mereka bukan orang yang sama. Iya, orang yang sama. Namanya berbeda. Jadi kamu dapat identitasnya di mobil. Satu adalah identitas palsu, satu lagi identitas aslinya. Jadi, kamu punya kasus penipuan identitas. Iya. Jadi dia kena satu dakwaan kejahatan berat lagi. Bro, itu mantap banget. Makasih. Makasih. Itu yang terjadi kalau Cobra dan Blackheart akhirnya bersatu. Jadi dia dinyatakan bersalah karena membawa senjata tersembunyi. Ya ini juga. Dia pernah kena kasus di Taman Kolar tahun 2002 karena identitas palsu. Jadi dia punya banyak catatan. Lihat betapa panjangnya. Jadi sering kita lihat tahu kalian. dia adalah terpidana kejahatan berat. Dia akan terus melaju. Hei, lihat itu. Menghalangi, melarikan diri, dan menghindari polisi. Dia melaju di jalan. Sialan. Bersalah, divonis. Victor, si kutu dan si gila. Jadi ini mungkin akan jadi vonis lagi. Itu yang mana? Orang yang pakai identitas palsu? Yang ini. Itu dia. Itu sama. Enggak, kamu ngerti maksudku? Itu orang yang pakai identitas palsu. Iya. Itu seorang terpidana kejahatan berat. Ya. Oke. Jadi dia dapat 5 tahun di sana. Dia dapat 5 tahun di penjara karena itu. Tunggu sebentar. Dia memang pernah di penjara. Dia kena 7 tahun. Vote count. Cukup, dan itu saja. Aku akan lanjutkan. Aku mengerti, aku akan pergi. Aku akan terus mencari tahu. Baiklah. Hei, kalian menemukan kokain di mobil itu? Keduanya punya riwayat panjang terkait kokain. Tidak, dan mereka juga tidak membuang apapun lewat jendela. Baiklah, sekarang beberapa pembaruan dari acara tadi malam. Kita mulai di Clayton County, Georgia, di mana petugas sedang mengejar kendaraan ini yang melarikan diri saat pemeriksaan lalu lintas. Akhirnya, berhenti. Deputi Sheriff Robert Fleming menyusul pengejaran itu. Petugas utama dalam pengejaran itu mencoba melakukan manuver pit. Dan kemudian satu lagi. Yang terakhir sepertinya berhasil. Butuh waktu sebentar untuk mengeluarkan semua orang dari mobil. Tapi akhirnya ketiganya berhasil dikeluarkan dan setidaknya ditempatkan dalam tahanan. Menemukan banyak senjata di dalam mobil, serta setidaknya selusin botol kosong bubuk pembasmi kecoa. Kami sedang berdebat di sini. Itu sebenarnya apa? Iya. Mungkin sudah pernah digunakan. Ini pembaruannya. Ternyata sopirnya sudah menjadi buronan kasus pembunuhan. Namanya Daniel Chapman dari Georgia. Chapman sekarang menghadapi selusin dakwaan baru selain dakwaan pembunuhan, termasuk melarikan diri, menghalangi, mengemudi ugal-ugalan, tabrak lari, pemalsuan, dan beberapa dakwaan terkait senjata. Penumpang pria ditangkap atas dakwaan senjata dan penumpang wanita dibebaskan tanpa dakwaan apapun. Tapi sekali lagi, ini menunjukkan betapa pentingnya menghentikan kendaraan, bukan? Ini adalah tersangka pembunuhan yang tidak akan pernah mereka temukan jika tidak ada upaya untuk menghentikan kendaraan ini. Ini adalah interdiksi, dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda temukan. Dan ini adalah pria yang seharusnya sudah dipenjara sejak lama. Tangkapan yang bagus, sangat bagus. Tangkapan yang hebat, dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda temukan. Orang-orang bisa melarikan diri mulai dari tidak punya SIM sampai dicari karena pembunuhan. Benar sekali. Ada apa? Kami sedang melakukan pengejaran kendaraan. Petugas Houston sedang mengejar sepeda motor trail yang menolak untuk berhenti. Di Baton Rouge, Louisiana, bersama Sersan Jordan Lear. Baik, dia berputar balik di sekitar sini. Sempurna. Petugas Christopher Coleman juga ikut serta dalam pengejaran ini. Permainan di lapangan di sini antara Great Wall dan Airlines. Baiklah. Jadi sekarang kami sedang mencoba mengejar sebuah kendaraan yang melarikan diri dari petugas lain. Nah, lihat nih.
Benar, kamu harus berada di barisan. Baiklah, aku akan merekamnya. Hey Learco, kamu bisa pergi dengannya. Kita akan berada di kota ini selama 5 tahun lagi. Benar. Kita di sini selama 5 tahun. Benar. Hey yo Carl. Benar, terima kasih. Pria kulit hitam, jaket hijau, celana jeans biru, dan sepatu bot dengan ransel hitam. Jadi ini dimulai dengan Kopral Usi di sana. Sekarang kita lihat Sersan Lear juga mengikuti orang ini. Tapi tidak mudah ketika orang itu naik motor trail. Jadi sekarang kami sedang mencoba membuat orang ini berhenti. Dia menolak. Dia mungkin sudah melakukan beberapa hal yang sangat aneh. Sayangnya, kami tidak bisa membuktikannya. Jadi kami akan terus mencoba untuk mengawasinya seaman mungkin. Semoga dia tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain. Jadi dia baru saja... Saya tidak tahu apa tujuannya di sini. Mungkin mencoba mendekati rumahnya. Bukan langkah yang paling cerdas. Jadi wajahnya benar-benar tertutup dengan apa yang mereka sebut di sini sebagai shiesty.
Jadi, ini jalan buntu. Jadi ini titik pengereman. Dia akan menabrak. Kamu harus berbalik di Sharon Hill Boulevard. Seseorang tetap di pintu masuk. Seseorang tetap di pintu masuk. Dia masuk ke hutan. Berhenti saja, berhenti. Dia melewati taman. Dia melewati taman. Seseorang tetap di sini. Salah satu unit ikut saya, tetap di sini. Buat perimeter, seseorang dengan komputer dan peta. Jadi orang itu baru saja masuk ke salah satu area rekreasi kami yang tidak bisa diakses mobil karena pagar yang rapat. Jadi salah satu unit kami yang lain baru saja menemukannya di sisi seberang. Baiklah, jadi saya tidak akan bilang mereka telah kehilangannya. Benar, belum, tapi tidak terlihat. Benar, ya itu salah satu kesulitan bukan hanya mengejar sepeda motor, tapi juga mengejar motor trail off-road. Jadi, orang-orang ini bisa keluar dari jalan. Mereka bisa memotong jalan lewat ladang. Seperti yang kita lihat di sini. Dan sekarang, seperti yang mereka bicarakan, kita harus membuat perimeter dan bertahan. Semoga dia keluar, atau dia berbaring di dalam sana. Sehingga mereka bisa masuk dan menemukannya. Baik, segera buat perimeter dan kita akan siapkan beberapa drone dan seekor anjing. Apa yang terjadi? Jadi dia masih ada di taman break itu. Pada dasarnya dia keluar ke jalan. Mereka melihatnya. Dia berbalik masuk ke taman lagi. Jadi sekarang kita akan berputar di boulevard. Jadi, saya akan berhenti dan meluangkan waktu sebentar untuk melihat peta dan melihat dari mana menurut saya dia akan keluar. Mari kita lihat saja. Baiklah, jadi pencarian untuk orang ini akan terus berlanjut. Mari kita kembali ke Baton Rouge, Louisiana, di mana seorang pengendara motor trail melarikan diri dari petugas di sana. Mereka percaya bahwa dia masuk ke dalam apa yang mereka sebut area rekreasi di sini. Dan mereka punya. Petugas dia ada di suatu tempat di area umum ini, kembali, di sini. Tapi masalahnya, ini adalah taman rekreasi yang mereka gunakan untuk naik sepeda gunung. Jadi mereka punya jalur sepeda gunung yang membentang jauh di sini. Jadi kalau dia sudah akrab dengan daerah ini, dia sebenarnya bisa pergi sangat jauh ke dalam hutan. Pada dasarnya seperti jalur tanah kecil, tanpa hambatan. Jadi hutannya tidak selebat itu sampai dia tidak bisa mengendarai sepeda melewatinya. Dia sebenarnya bisa mengendarainya langsung lewat situ. Kita akan jalan kaki sebentar.
Jadi kalau kamu jalan lewat sini, mereka punya jalur pipa di belakang sini yang seharusnya terbuka. Larry, itu sebabnya aku marah. Aku benar-benar sedang di hutan, berjalan di jalur menuju jalur pipa itu. Jadi seperti yang kamu lihat, dia bisa dengan mudah langsung turun lewat sini. Aku tahu dia memotong jalan lewat sini. Mungkin kita bisa melihat jejak kecil untuk tahu seberapa jauh dia pergi. Dan ada saluran air di bagian belakang hutan ini. Jadi dia sebenarnya tidak bisa menyeberang. Jadi dia pasti ada di sekitar sini. Mereka sedang menerbangkan drone sekarang. Jadi semoga kita bisa membentuk perimeter yang ketat dan kemudian kita bisa menangkap orang ini. Aku lihat ini jejaknya di sana. Lihat, ya, lihat. Tidak, aku tidak melihatnya. Kurasa rumputnya tidak cukup basah. Kalian dengar suara motor trail? Kami Sersan. Sepertinya Dia program kamu dan memang sedikit petugas lebih terang korban. daripada punyaku. Mungkin Sekarang, saja. mencoba untuk berpartisipasi Dan di juga perimeter. dengan Coba cara ini. perimeter. Oh, Coba itu tangkap krayon motor putih trail di yang dalam baru saja kotak. kabur dari mereka. Tapi kamu dengar, Sersan Lear tadi bilang kalau ada banyak jalur sepeda gunung di sana, orang ini bisa saja melarikan diri lewat sana. Berhenti bicara. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Berhenti bicara. Tersangka ada di hutan menuju keluar tepat ke tempat yang saya katakan, menuju Jalan Hooper. Dia ada di jalur dan sedang bergerak. Saya rasa itu ke arah barat. Dia sedang menuju ke Jalan Hooper. Iya, saya dan Watson bisa ke Hooper Road sekarang juga, kalau kita bisa masuk dari sana. Atau dia akan langsung mendatangi kalian. Kamu akan belok ke Boulevard. Kamu juga harus belok ke Hill. Jangan gunakan radio. Kita hanya butuh beberapa. Dia mungkin sekarang sudah kembali ke Jalan Hooper menuju utara. Dia pasti sudah kembali melewatinya. Iya, dia sudah tancap gas. Menurutku dia terjebak. Jadi dia mungkin terjebak di lumpur kan? Di sana. Atau dia di unit yang baru saja lewat. Kalian semua baru saja melewatinya dengan lampu menyala di Hooper. Sebenarnya, dengarkan. Itu tadi berat. Aku akan berbalik. Tandai di sini. Ini akhirnya. Dari rekamannya. Dia di sana, dia masih tepat di sana. Dia datang, tolong, masih tepat di sana. Dia masih di hutan. Mungkin saja dia terjebak. Dia baru saja mematikannya. Dia mungkin juga bersenjata. Jangan sebut namaku. Mereka punya kamera di belakang kita. Ya, dia sudah pergi. Sepedanya dibawa lari. Sepertinya dia kabur sambil membawa sepeda itu. Ya, kita sedang memantau lewat drone sekarang. Ayo, kita lakukan saja. Hey, ayo kita tetap pantau lewat drone. Hai, itu unitnya di sana. Kita akan menunggu sampai drone-nya tiba di sini. Dia pasti masih di dalam hutan. Unit manapun yang ada di sana, di Hooper, tahan posisi kalian di sana. Dia tidak akan bisa keluar melewati kalian. Dia ada di antara deretan pohon di sini. Awasi saja pergerakan cepat ke sisi lain pipa ini. Dengan begitu, aku bisa mengawasinya hanya untuk membangunkan atasanmu. Siapapun yang berada di selatan Taman Breck bisa bergerak ke utara dan membentuk perimeter baru. Aku sedang mencoba melihat ini adalah lingkungan sekitar di sini. Sepertinya itu sebenarnya ke arah timur. Maaf, siapapun yang ada di sebelah barat Taman Breck bisa bergerak ke timur. Jadi pada dasarnya, sekarang begini. Orang ini ada di hutan tepat di sini. Menurutku, tadi terdengar seperti dia mencoba pergi ke Jalan Hooper. Tapi di sana ada area yang sangat lembek, seperti rawa. Dan sepertinya dia terjebak.
Lalu kami melihat dia kembali sedikit, dan sepertinya dia ada di dalam hutan. Tapi daripada langsung masuk ke sana dan dia lari ke dalam hutan, lalu kami tidak bisa menemukannya, kami akan menunggu sampai drone datang supaya kami bisa melihatnya, lalu baru masuk. Kecuali kalau kita bisa dapatkan EBR R1. Mereka mungkin juga bisa membantu. Strategi di sini adalah jangan terburu-buru. Markas, kau tahu kan? bawa air. Aku suka strategi mereka mengalahkan strateginya. Jadi Ana itu jelas menuju ke area itu karena tahu kemana dia akan pergi. Untuk keluar dari jalan kan? Untuk menghindari kendaraan patroli. Tapi ini dia, mereka juga tahu hal yang sama. Mereka bilang, tidak, aku hampir membuat perimeter sehingga kamu berjalan langsung ke arah dari kami. kendaraannya. Dia sedang berusaha melewati lumpur itu sekarang. Itu akan sangat sulit. Jadi aku memang tidak ingin pergi. Dan dia lari pergi. Ya, dan kami pergi. Atau kita akhirnya tunggu harus dulu. Kita terlibat sudah dalam punya perimeter. Benar. Itu jelas pilihan yang paling cerdas. Masuk tanpa tahu situasinya, tanpa pelindungan, tanpa apa-apa. Mungkin kita harus pakai ATV atau motor trail. Kerahkan motor trail kita, motor-motor. Beri aku segway taktis. Kerahkan tim motor trail kita. Lihat, anjing pelacaknya sekarang sudah keluar. Ini adalah suaranya motor seperti trail yang musik. melarikan diri dari Ada petugas sedikit lebih di jauh ke sana. atas. Sedikit lebih ke atas, yang berbelok ke arah barat. Ternyata terjebak di lumpur. Sekitar 100. Seperti yang dari bisa depan dengar, Anda ada sekitar air besar di sana. 100 yard. Kami pikir atau dia lebih menjatuhkan dari tempat mereka sepedanya di sekarang. suatu tempat Tapi di mereka sana. sudah Dan menunggu kemudian dukungan anjing pelacak disitulah dan kalian udara lewat. untuk Siapa tiba. tahu apakah Mereka dia mungkin percaya berjalan mundur ke mereka arah sudah itu. Karena kami hampir benar-benar tidak mengampunya. bisa merasakan seberapa jauh kami. Jadi kamu akan mendengar suara domba dan hal-hal seperti itu. Oke, sampai jumpa nanti. Ia pasti akan membuat banyak keributan. Jalur sepeda itu mengarah kembali ke taman lewat sana. Jadi kalau dia masuk dari arah sana, kamu pasti langsung mendengarnya. Oke, berarti kemungkinan besar dia masih ada di sekitar semak-semak tebal dekat air itu. Kita sudah menerbangkan drone atau belum? Tidak, dia bilang mereka belum bisa menerbangkannya. Luar biasa. Iya, Aku rasa Carlton bilang dia sedang mencoba membimbingnya. iya. Sementara ini kita lihat aja berapa lama prosesnya. Tapi ada beberapa orang lagi di arah sana. Oke, bawah. Chat. Baiklah, apakah ada lebih banyak orang di sini? Iya, ada Lear dan 2 orang lainnya. Oke, kita akan naik ke sana dan Mulai. Hello. Saya tidak suka kamu bicara kepada saya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tahu kamu sedang mendengarkan. akan pergi berkeliling. Kamu sudah dapat ringkasannya? Beberapa kebijakan telah dilanggar. Iya, seperti jaket tentara, hijau, hitam, topeng berbulu. Maksud saya, mereka sudah menutupi. Hampir Tidak menutupi terlalu sering dagunya. seperti yang saya lihat Celana belakangan jeans ini. biru. Tapi dulu mereka Dan sering sekali seperti mengangkut sepatu uang tunai coklat dalam dan jumlah hitam. besar. Siapa nama anjingmu? Gunner. Jadi kalau kamu, aku tahu orang Pria kulit putih, pria kulit hitam. Jadi aku tahu. Bahkan jika kita hanya bisa menggunakan anjingmu untuk mempersempitnya. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu dengan kalian, tapi tidak. Kami melihat sepedanya. Jadi dia ada di hutan saat kami ada di bawah sana. Lalu dia keluar, dan kamu mencoba pergi ke arah itu. Dan kamu bisa dengar dia menggeber motornya. Seperti kamu bisa tahu dia sedang terjebak. Dia entah terjebak atau pergi ke arah itu. Lalu aku 99% yakin dia kembali ke arah sini. Dan sekarang ada di suatu tempat dari sini ke arah sana. Itulah kenapa kami maju sampai ke sini. Hanya untuk menutup celahnya. Dan kami berhenti di sini karena kamu sudah mendekat. Kalian lihat jejak ban atau semacamnya? Jadi tadi di belakang kami sebenarnya melihat dia. Oke, jadi kalian semua melihatnya dari arah ini. Iya. Baiklah, jadi Ya, soalnya kabur dia masuk ke datang hutan dan ini. dia- Hutan ini sangat lebat. Iya. Kamu akan mendengar berusaha Iya. kembali atau apalah. Jadi Kami seberapa memeriksa. jauh kalian Ini pergi? tempat kita berhentikan. Jadi kami memeriksa. Ada beberapa jalur kecil, lalu jalur yang tadi kamu pakai masuk. Oke. Tapi dia ada di sisi ini, lalu keluar dan pergi ke arah sana. Oke. Dan kemudian kamu bisa mendengar suara motornya. Jadi dia mungkin masih memiliki motornya bersamanya, kecuali kalau dia sudah membuangnya. Iya, jadi motor itu. Bisa jadi dia masih akan bersama motornya, atau motornya akan nyangkut di selokan di sekitar sini. Oke. Baiklah. Aku sangat takut dengan benda-benda itu. Itu cuma kereta, jangan khawatir. Percaya sama aku. Nggak terlalu sakit kok kalau kamu digigit. Kamu cuma harus hati-hati lagi saat berjalan. Kita akan tinggal terlalu jauh dari semua itu, kamu akan kena masalah. Serius, itu unit drone kita sedang mencari. Apa-apaan ini? Unit drone. Apakah kamu sudah menemukan kami? Kamu minta banyak untuk orang yang lewat. Apa maksudnya? Kembali ke arah kami dan cari di area baru ini. Benarkah?
Apakah itu membantu? Cukup membantu. Jadi New Harper bilang dia benar-benar mempersulit keadaan buat anak itu sekarang. Terutama tanpa kita mendengar. Mereka. Pack, hello. Apa yang dia punya? Iya. Tunggu dulu. Bukan aku, tapi Aku sedang bersama polisi sekarang. kamu pikir itu yang ada di kolam? Hey yo, Lou. Itu sepedanya di sana. Aku tidak tahu. Lihat itu. Apa itu? Mundur. Sepertinya memang Aku akan itu. cek sisi selatan atau sisi belakang kolam di sini. Kami pikir kami begitu. sudah menemukannya. Mungkin itu ada di area kecil ini. Ya. Mundur. Kita. Aku rasa sepedanya ada di tumpukan itu. Mundur. Iya, aku akan membantumu dengan itu. Semua mundur. Jadi dia mengendarainya ke dalam kolam. Tidak menurut itu. Baiklah, jadi. Sepertinya sepeda itu ada di dalam kolam. Yang berarti dia tidak bisa terlalu jauh karena di sini cuma air setinggi sekitar setengah meter. Jadi kita pasti akan mendengar atau setidaknya melihatnya saat keluar. Jadi sekarang sepertinya anjing itu sepertinya menangkap jejak. Jadi kita biarkan pawang anjing K9 bekerja. Dia dan rekannya. Dan lihat apa yang kita dapatkan dari situ. Aku tidak melukismu sebagai badut. Tapi kalau kamu berenang menyeberangi kolam itu, Terima kasih. Menyingkir. Dan aku sudah bicara dengan orang itu. Ya. Itu satu-satunya hal. Kau pasti mengira lingkarannya belum tertutup. Dia akan mengambil sepedanya. Maksudku, itu mungkin saja. aku tidak tahu yang itu. Seberapa dalam kolam itu, aku tidak tahu. Aku nggak akan menemukan itu. Kita menyebutnya kehidupan nyata. Aku akan kasih semua barangku padamu. Aku akan ambil itu. Dengar acaranya. Aku lihat itu di barangku. Habibi. Aku Mungkin ini akan karena lari aku pulang anak dan ganti kota, baju. tapi aku rasa aku nggak mau berada di berenang. Tetap Berenang di melakukan sana ini sekarang. bagaimanapun juga. Saya akan mengambil resiko dan bilang, di tengah malam, di rawa-rawa di Louisiana. Kau tahu, dia awalnya hanya menyindir. Lalu kita bilang, mungkin mencerna. Ya. Maksudku, ya, ini mungkin tidak sepadan. Singa dan harimau Beruang. Ya, benar. Ya. Sekarang kamu sudah Tidak. punya pot ailer kamu. Iya. Dan sepertinya mereka cukup yakin sekarang setelah mereka menemukan sepeda motornya bahwa dia pasti tidak bisa terlalu jauh dari sana. Saya akan. Sumpah Ya, aku kamu mendengar akan sesuatu di melihat jalan jeda raya. di Tahu-tahu, musim aku akan berburu tetap bebek di sini ini. untuk Ya, teman-teman. benar sekali. Aku mendengar sesuatu. Aku mendengar sesuatu. Ya. Aku akan berada Itu di sini. jelas bagian terbesarnya. Baiklah, kami akan terus memantau. Aku sudah bilang aku bakal terjebak. Ya, kamu dengar mereka. Beberapa dari mereka terjebak. Aku rasa dia kembali lewat sini, Trevor. Kita bisa melihat siluetnya. Maksud saya cuma, kalau kamu lihat, itu terlihat seperti ada semacam papahan di sana. Mengerti situ, maksud ya, saya? benar. Bukan, maksudnya seperti ini. Lihat semua itu, lihat betapa padat sisanya. Bukankah itu ada di situ? Ya, dia bisa saja keluar dari sini, tepat di tempat menara itu berada. Dia mungkin masih ada di dalam sana. Ayo, aku akan coba mencari jalan ke sisi ini. Itu mungkin bagian yang agak tinggi. Di situ kita Tidak, bisa aku akan menghentikannya. pergi ke arah ini. Aku akan pergi Aku akan ke arah pergi itu. ke arah ya. itu. Aku hanya tidak mau merusak bisnisku dengan cara apapun. Hei, Aku akan membiarkan kalian duluan. Aku akan lihat seberapa dalam ini. Coba tarik sepedanya keluar. Setidaknya angkat dulu. Bro, sepedanya. Apakah sepedanya setinggi ini? Kita bisa coba menjerat sepedanya dengan tali ini atau semacamnya. Baiklah, itu bisa berhasil. Ada tali di mobil saya. Saya akan Putari datang dan dari kiri. kanan. Y, kalian kiri. saya akan... Menjadi kelinci percobaan. Baiklah, jadi kita berhasil. Oke, jadi kalau posisi kita di sini seperti Sialan. 2. Lanjutkan saja. Oi bro, sulit. Dasar jalan. Mereka sekarang sudah menemukan motor trailnya. Tapi mereka masih mencari pengendaranya. Sialan. Itu dalam sekali. Ya, kamu tidak mengerti masalahnya. Kita tidak akan menangkap apapun di sini. Ya kamu mungkin malah kena sesuatu yang cuma bisa dibasmi dengan penisilin juga.
Orang-orang ini pantas mendapat sedikit uang tambahan karena bahaya. Menurutku untuk yang satu ini. itu dari timur laut. Kami orang Yankee, kami tidak akan melakukan itu. Kau tahu, Anak-anak muda dari selatan ini luar biasa menurutku. mereka dan kau tahu, sepedanya ada di suatu tempat di rawa itu. Dan sekarang mereka hanya mencoba mencari orang itu. Aku duduk di sini mencari informasi tentang buaya di rawa-rawa di Louisiana. Dan jawabannya adalah, Ya, kau tahu. Ya. Tapi mungkin itu Hanya hanya lagi. sisi anak kota dalam diriku yang lakukan. aku bersamamu. Mereka punya. Mereka melihat sepeda kura-kura itu. Sepeda. Kamu pernah nonton acara itu? Apa? Kuda-kuda, Turtle Man. Dan itu Tunggu dulu, kelihatannya tidak ada begitu. teroris. Ambil ini, ya Tuhan. Wow, kamu tidak Apakah dia perlu melepas membayar untuk ini. barang-barangnya Kamu untuk sudah masuk mendapatkan ke air? semuanya. Mereka baru saja bilang dia akan Turtle Man. melepaskan kura-kura itu. Ayo. Orang-orang ini, aku bilang ya, untuk mendapatkan. Sepeda. Memang beda. Ya. Bro, mereka ini benar-benar hebat. Dari kami bertiga, Rizzo yang akan melepas bajunya. Iya. Rizzo pasti melepas bajunya lalu. Kita Maksudku, tidak akan minum melakukannya. 1 sloki untuk menonton. Iya, tepat sekali. Aneh? Apakah itu aneh? Iya, teman-teman, aku hanya memberikan dukungan. saja. Itu Ya, saja. dia sedang hanya memeriksa Iya. suhu saja. Look, tidak apa, itu motornya. Tidak. Ya. Iya, ada motor. Dan juga ada buaya sepanjang 40 kaki di sana. Jadi, seseorang baru saja tertabrak di Foster. Anak Jersey, ada buaya sepanjang 40 kaki di sana. Dan anaconda. Ya, serius. Ini motornya? Ya, ini nomor 49. Ya. Ya, semua ya. Hei, aku ingin kamu keliling sebentar dan pastikan tidak ada orang di sana. Bro, kalau kamu nggak bisa berenang. Itu. Tapi aku serius. Mari kita pastikan saja. Itu nggak bakal bagus. Ya, pantas saja dia turun dari motor. Ya, kamu dengar. Tet. Orang itu sudah sering ke gym. Sekarang dia mengerti. Kenapa? Aku akan datang membantumu, tapi tanganku penuh. Ya, giliranku. Aku pegang baju. Jangan khawatir. Itu bukan masalah. Menurutmu, itu bisa menyala? Aku ragu. Aku ragu. Aku berusaha untuk tidak menjatuhkan barang-barang penting. Semua yang ada di tanganku. Kamu sudah dapat? Iya, kurasa begitu. Kemejamu ada di sana. Ini benar-benar berat. Iya, semua orang bro. Barang-barangnya berat banget. Kalian semua harus olahraga kardio. Gila, itu berat banget. Baiklah, ini terbakar. Oke, Ini terima kasih. menyebalkan. Ya Tuhan, mungkin tangkinya kemasukan air atau semacamnya. Semoga saja kendaraan ini benar-benar dicuri. Ayo kita jalan sampai ke jalan raya. Kita selesaikan di luar sana. Tunggu sebentar. Apa yang akan? Kamu mau Itu naik dengan aku cara yang lain? bertepuk tangan. Ya. Kopral Bukan. Brad Itu Gusti maksudku. di sana, Jejak bro. mobilku. Iya, wow. Itu namanya komitmen dan keberanian. Aku juga akan menertawakannya jika kau mencoba keluar. Dan itu adalah petugas. Christopher Coleman membantunya. Dan kru kamera kami juga Mereka ada berdiri di sana. Aku sedang mencoba. Berdiri Aku di sedang sana. coba untuk... Dan itu benar ya. Ya, mereka bisa memperbesar sedikit. Ya, tentu. Ya. Oh, sial. Nah, begitu. Putar sedikit ke kanan. Siap. Kita akan turun. Kami butuh apa yang kamu butuhkan. Aku baru saja mendapatkan beberapa peralatan. Kamu mendengar dia mengatakan itu. Dia berharap itu dicuri. Kamu mengerti setelah usaha yang sudah dia lakukan di sini. Sekarang mereka punya motor trail. Lihat itu. Lihat, Kopral. Mulai ke Brad, situ kamu dan lihat mulai di sana, bergabung. masuk ke air Mereka ingin untuk memberitahu. mengambilnya. Aku itu. Aku rasa dayanya mulai masuk. Bro, kamu harus menyalakan motor itu pakai Kickstarter. Iya kan? Itu persneling. Di sisi lain. Hei semuanya, ini bakal lama jika benda itu. Kalian semua harus membisukan ini. Kalau benda itu mulai, aku Tendang akan cium pantatmu. seluruh pantatmu. Benda itu ada di rawa. Ya, silakan Pak. Apa posisinya netral? Hei, tidak. Saya hanya akan mengatakan ini. Kendaraan begitu tidak jalan pakai air. Siapa yang mau mencoba? Tidak, membuang-buang waktumu. Kita masih punya jalan panjang.
Jangan lakukan hal gila. Roadrunner sedang dipompa. Hei, berhenti. Siapa saja, ambil barang ini. Masukkan motor ke posisi netral. Tekan sampai mentok, berkali-kali semampumu. Lalu sekarang tarik setengah ke atas. Wow, lihat itu. Biar aku bantu kamu. Ini adalah sebuah mobil. Kamu ambil sisi kanan ke sisi kiri. Aku akan pegang sisi kanan. Jadi akan, ya tentu saja. Masalah denganku bukan permainannya. Biar aku saja yang melakukannya. Aku sudah. Jangan jadi cahaya. Aku. Kembali ke situ, kamu butuh sedikit lagi yang ini. Ini dari lebih awal hari ini. Jadi sekitar jam 5.30. Semua orang butuh seorang pengawas. Atau seorang pengawas, atau seorang... Saya akan bilang sekarang, saya pasti sudah menelpon. Triple E kan? Itu yang akan saya lakukan. Tapi ada anak-anak kampung ini yang masuk ke rawa-rawa. Semua orang ini tingginya 6 kaki. 15. Memang beda. Lalu aku berpikir, sial, kita dari Northeastern. Dan kau tahu, saat mereka membicarakan cara masuk ke netral, roda belakang terkunci. Dan memang begitu. Kau injak pedal ke bawah sampai mentok, lalu injak satu kali ke atas, boom, kau masuk ke netral. Aku yakin kau tidak tahu itu. Dan itulah kenapa kau duduk di belakang. Duel lagi. Benar. Dan kamu tidak mengendarai sepeda motor Itulah tersebut. sebabnya di Daytona Beach, waktu itu aku duduk di belakang, dan sebuah istilah yang aku pelajari yang aku tidak akan menjadi tentang telah. Tidak, kami baru saja rapat dengan HRD. Hari ini, jangan. Jadi aku tidak bisa mengulangi kata-kata yang digunakan untuk. Berkendaranya baik-baik saja. Itu soal berpegangan. Aku tidak berpegangan. Bukan itu yang sebenarnya. Itu tidak benar. Aku sebenarnya sangat hati-hati untuk tidak Itu berpegangan aneh. seperti itu Iya, kan? kamu seperti mengunci jari-jari dan Iya, kepalamu. itu hanya bagian saat aku kepalamu. meletakkan Iya, kepalaku. benar. Kamu benar. Saat Iya. aku meletakkan kepalaku di pundaknya. Iya. Jangan terlalu cepat. Dia memintaku untuk berhenti mendekatkan mulutku terlalu dekat ke telinganya. Dia bilang, Iya. Ini banyak agak banget. aneh. Aku Memangnya bilang, kenapa sih? Bilang saja ke dia supaya pelan-pelan. Dumb and Dumber. Iya, Dumb and Dumber. Baiklah. Aku bilang, siapa yang akan membawa teleponnya? Di Baton Rouge, Louisiana, di mana mereka berhasil mengamankan sebuah sepeda motor Saya trail tahu jalurnya dari terus ke pria depan, yang tapi- melarikan diri, tapi belum menemukan pria itu. Baiklah. Apa? Di mana mereka menempatkanku? Itu, yang kelihatan malah bulan. Tunggu sebentar, biar aku bantu. Tunggu dulu. Aku akan mulai dengan... Ya, ikuti jalan menuju danau, lihat apakah statusnya sudah diatur. Halo, setelah perjalanan melelahkan melewati rawa-rawa Louisiana dengan sebuah tongkat. Kami tidak berhasil menemukan orang itu, tapi kami mendapatkan sepedanya. Dan sekarang saya berani bertaruh baseball dan sebuah baseball pada kamera mobil kita mendapat gambar wajahnya yang jelas karena dia beberapa kali menoleh ke belakang. Jadi semoga kita punya sesuatu untuk dijadikan petunjuk. Aku sedang membiarkannya kering. Itu nggak bisa diperbaiki. Halo. Sedikit saja. Baiklah. Ambil lampu. Hei, lampu. Ini, maaf ya. Hei, kamu sudah siap untuk masuk, Li? Di sini, kamu sedang dalam acara kompetitif. Tidak, tunggu dulu sebentar. Akan sangat Oke, bagus aku jika akan kita memberitahu benar-benar mereka. bisa bicara kepada Kopral Yusi di luar sana tentang keputusan yang dia Ya, buat saya tidak untuk terlalu masuk senang ke dengan rawa yang itu. membangun satu itu. Lepaskan semua perlengkapannya. Mari kita lihat apakah kita bisa 20.515 markas melakukannya. di atas. Mungkin bicara Kamu siap dengan mencatat Sersan film untuk Lia tombol tanah itu? di luar sana. Baiklah, saya percaya kita bisa kembali ke Baton Rouge, Louisiana sekarang. Nah, itu dia mereka. Lihat. Dan Kopral Lucy sekarang sudah mengenakan seragamnya kembali beserta perlengkapannya. Sudah Syukurlah. dipakai lagi di sana bersama Sersan Lear. Tuan-tuan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami. Cukup ramai di sana. Kopral Lucy, saya tidak bisa membayangkan itu bagian dari pelatihan yang harus kamu jalani. Harus menggali di rawa untuk mengeluarkan motor trail. Tidak, jelas bukan. Saya tidak pernah ingat ada bagian itu di akademi. Tapi kita harus bisa beradaptasi. Saya rasa ini jelas soal senioritas kan? Dan saya juga ingin tahu, seberapa dalam sebelum kamu berbalik dan berkata, tidak, terlalu dalam. Dia tidak akan menyerah. Itu harus dikeluarkan. Dan terakhir, ada gambaran dia mungkin berada di mana sekarang.
Jadi saat kami melacak di hutan, di sana ada banyak jalan kecil dan jalur yang berbeda-beda. Anjingnya sebenarnya tidak banyak menemukan jejak. Dan pada akhirnya, untuk dakwaan yang bisa kami kenakan, kami pikir sudah cukup. Kami akan menindaklanjuti dengan rekaman kamera dari mobil dan mencoba mendapatkan gambar wajahnya, lalu melanjutkan dari sana. John Hay. Sersan, sebentar saja. Seperti yang Tom tunjukkan tadi, pangkat pengawas itu memang sangat penting di luar sana, bukan? Ya, airnya cuma akan naik sampai sedalam ini kalau kau tahu maksudku. Pada titik itu, harus ada orang lain yang ambil alih. Benar sekali. Tapi, tunggu dulu. Tapi, Sersan, Anda yang bilang, masukkan ke netral dan ayo dorong keluar dari sini. Jadi memang ada kebutuhan di sana untuk pengawasan. Ya saya nggak tahu di mana orang ini tumbuh sampai dia nggak tahu. Dari bawah banget, setengah-setengah, lalu kamu dorong. Menurut saya, itu terlihat sederhana. Saya tumbuh besar dengan ATV Honda. Saya nggak pernah benar-benar berurusan dengan Kawasaki atau motor trail jenis apapun. Jadi, kita berdua sama. Jangan Iya, khawatir, agak kurang aku juga begitu, bro. pengalaman di Oke? situ. Bro. Ya, teman-teman, kalian benar-benar bekerja ekstra malam ini. Jadi, terima kasih. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu, kami benar-benar menghargainya. Tidak masalah, kami akan segera kembali melanjutkannya. Tentu saja. Sekarang untuk beberapa pembaruan dari Sabtu malam, kita mulai di Baton Rouge. Di awal acara dimulai dengan Jordan Lear yang sedang mengejar seorang pengendara motor trail yang menolak untuk berhenti. Pria kulit hitam, jaket hijau, celana jeans biru, dan sepatu bot. Wajah pengendara motor tertutup dengan balaklava. Akhirnya, dia pergi melewati taman rekreasi. Area itu basah, kedengarannya seperti motor itu tersangkut di lumpur sih. Pada saat itu, mereka pikir mereka sudah mengepung tersangka dengan bantuan anjing pelacak. Mereka menggeledah area itu dengan saksama, tapi mereka tidak menemukannya. Tapi mereka memang menemukan motornya. Kopral Lucy melepas bajunya dan sabuk perlengkapannya, dan kemudian masuk ke dalam. Setelah itu, keluar dari rawa ternyata lebih sulit daripada yang dibayangkan. Hei, berhenti. Seseorang ambil ini. Berang. Masukkan motornya ke netral. Tekan tuas persneling, terus ke bawah sampai mentok. Lalu saya tarik tuasnya setengah ke atas. Wow, lihat itu. Saya merasa itu adalah sesuatu yang akan dikatakan Bradley Taylor kepada saya. Jika saya mencoba mengeluarkannya dari sana, saya bakal bilang, sial. Dia sedang bersikap kurang ajar. Sekarang kita tahu sedikit lebih banyak tentang mengapa pengendara motor itu mungkin melarikan diri. Menurut departemen, tersangka kemungkinan sedang meninggalkan area tempat penembakan dilaporkan sambil mengenakan masker. Untuk motornya, mereka memang menemukan nomor rangka. Motor itu tidak dicuri. Jadi mereka masih berusaha mengidentifikasi orang yang mengendarai motor itu. Satu hal lagi yang kami tanyakan, apakah setelah mereka keluar, ingat mereka sempat membicarakan apakah mereka bisa menyalakan motor itu lagi. Kopral Lucy berkata, dan saya kutip, "Tidak, sayangnya ini bukan perahu." Maksud saya bukan orang yang bertanya, hanya supaya kamu tahu.